Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi SKB dari formasi bidan ahli pertama dengan pendidikannya S1 atau D4 dan formasi bidan terampil yang mana pendidikannya yaitu D3. Nah, menurut Permenpan RB bahwa kisi-kisi dari SKB kedua formasi ini masih sama. Yang membedakan hanya jenis formasinya saja, berdasarkan tingkat pendidikan. Untuk ujian SKB dari formasi ini akan menggunakan sistem CAT, sama halnya dengan ujian SKD. Tetapi, mungkin juga ada SKB tambahan seperti wawancara atau tes fisik dari panitia nantinya. Jadi, persiapkan terlebih dahulu materi CAT SKB ini, yang mana akan saya berikan dalam video ini. Jadi kawan-kawan, ada dua materi pokok dalam ujian SKB kedua formasi ini, yang dibagi menjadi kemampuan umum dan kemampuan khusus. Nah kawan-kawan, mari kita lihat kisi-kisi dari masing-masing materi pokok tersebut. Yang pertama yaitu kemampuan umum. Untuk kemampuan umum ini, yang dilihat yaitu potensi dasar atau pengetahuan umum yang harus dimiliki oleh seorang bidan. Nah, apa-apa saja kisi-kisinya? Yang pertama yaitu kebijakan jaminan kesehatan sosial. Kawan-kawan harus tahu apa-apa saja kebijakan tentang jaminan kesehatan nasional ini, seperti kebijakan pemerintahan dalam menjamin kesehatan masyarakat dengan melakukan sistem jaminan sosial nasional yang dilaksanakan melalui program BPJS. Kawan-kawan juga harus tahu kapan BPJS didirikan. Nah, untuk sedikit informasi, BPJS sendiri mulai beroperasi tanggal 1 Januari 2014. Nah, yang kedua kisi-kisinya yaitu Sustainable Development Goals atau disingkat dengan SDGs. Nah, untuk SDGs sendiri yaitu bidang kesehatan. Nah, SDGs sendiri merupakan agenda untuk menjamin kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk atau masyarakat semua usia yang ada di Indonesia. Kawan-kawan juga harus tahu target SDGs ini dan fokusnya terhadap apa. Contoh, fokus kepada gizi masyarakat, kesehatan nasional, dan atau narkoba. Kawan-kawan juga harus ketahui 3 pilar program Indonesia Sehat. Nah, yang ketiga yaitu Sistem Kesehatan Nasional atau disingkat dengan SKN. Nah, ini lebih ke pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, kisi-kisi yang keempat untuk kemampuan umum ini yaitu Undang-Undang Kesehatan. Nah, apa-apa saja Undang-Undang Kesehatan, kemungkinan soal tentang undang-undang akan masuk ya kawan-kawan. Contoh undang-undang tentang kesehatan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, kawan-kawan coba hafalkan juga undang-undang tentang kesehatan yang paling mendekati atau yang paling sering dipelajari saat kawan-kawan kuliah dulunya. Nah, kawan-kawan lanjut ke kisi-kisi nomor 5, yaitu kebijakan dasar puskesmas dan dasar pelayanan minimal. Nah, untuk kisi-kisi kemampuan umum yang kelima ini mungkin kawan-kawan sudah pelajari saat kuliah dulu. Jadi bisa kawan-kawan cek lagi catatan atau materi terdahulu untuk mempelajari kisi-kisi ini. Karena ini merupakan salah satu kisi-kisi juga, jadi kemungkinan akan keluar pada tes SKB nanti. Lanjut materi yang keenam tentang masalah umum seperti perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program cerdik, program KB, dan program keselamatan pasien. Nah, kesemua materi yang keenam ini harus kawan-kawan kuasai dan pahami agar mempermudah dalam menjawab pertanyaannya nanti. Nah, kawan-kawan, keenam kisi-kisi ini merupakan kisi-kisi SKB dari kemampuan umum tadi. Jadi, kawan-kawan harus pelajari dan
perbanyak lagi referensi-referensinya. Nah, selanjutnya kita lihat apa-apa saja kisi-kisi dari kemampuan khusus ini. Nah, kemampuan khusus artinya kemampuan yang hanya dimiliki oleh seseorang di bidangnya masing-masing, yang mana tidak semua orang milikinya. Nah, apa-apa saja kisi-kisi dari kemampuan khusus ini? Untuk kemampuan khusus lebih kepada pelayanan yang diberikan oleh seorang bidan. Artinya, urutan pelayanan kepada pasien atau masyarakat yang memiliki masalah atau keluhan kesehatan. Saya yakin kawan-kawan paham dan mengetahui ini semua, jadi saya berikan saja kisi-kisinya. Nah, mari kita lihat kisi-kisinya dari urutan pelayanan tersebut. Nah, yang pertama, persiapan pelayanan kebidanan. Yang kedua, pengkajian kepada klien dan atau pasien. Yang ketiga, penegakan diagnosa kebidanan. Yang keempat, pelaksanaan kolaborasi. Yang kelima, penyusunan rencana asuhan kebidanan. Yang keenam, persiapan pelayanan asuhan kebidanan. Yang ketujuh, pelaksanaan asuhan kebidanan. Yang kedelapan, pelaksanaan KIE. Yang kesembilan, rujukan asuhan kebidanan. Yang kesepuluh, evaluasi asuhan kebidanan. Ke-11, dokumentasi pelayanan kebidanan. 12, pengelolaan pelayanan asuhan kebidanan. Yang 13, pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi, ke-13 pelayanan ini harus kawan-kawan pahami bagaimana teknik dan caranya, dan bayangkan jika kawan-kawan sendiri merupakan seorang bidan yang sedang bertugas. Saya yakin bahwa semua kisi-kisi ini sudah kawan-kawan pelajari saat kuliah dulu, jadi kawan-kawan tinggal perdalami lagi materi-materinya, guna meningkatkan pengetahuan kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, itulah sedikit gambaran mengenai seleksi kemampuan bidang untuk formasi bidan ahli pertama dan bidan terampil. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian demi mempersiapkan diri untuk ujian SKB nantinya. Harapan saya dengan informasi ini dapat menambah referensi kawan-kawan dalam belajar. Nah, sekian dulu video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton ya kawan-kawan, mohon maaf jika ada salah kata. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.